kita akan membahas mengenai RTK 2.0 atau rekalibrasi tenaga kerja 2.0 yang merupakan kepanjangan ya atau kelanjutan dari rekalibrasi sebelumnya. Tetapi bedanya yang tahun 2023 ini kita hanya ada rekalibrasi tenaga kerja saja ya, yang rekalibrasi pulang itu tidak ada ya. Kita nggak tahu nanti kalau ada perkembangan tentu akan diumumkan, tapi sampai saat ini yang ada adalah rekalibrasi tenaga kerja. Nah, sebelum saya jelaskan ya, ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan ya. Ini jangan sampai terulang bolak-balik ya. Orang kena tipu dan lain-lain. Saya jelaskan dari awal ya, bahwa rekalibrasi tenaga kerja ini sifatnya adalah untuk pemutihan ya atau legalisasi pekerja-pekerja di Malaysia yang selama ini statusnya pati ya. Jadi yang boleh ikut adalah yang sebelum 31 Desember 2022 ini statusnya kerja di Malaysia ini adalah pati atau tidak memiliki dokumen yang lengkap ya, atau gampangnya yang selama ini atau sampai dengan sebelum Desember 2022 itu statusnya kosongan ya. Ini yang rekalibrasi tenaga kerja ini. Nah, yang kedua ya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ya pengurusan RTK 2.0 ini itu menjadi tanggung jawab majikan ya. Jadi yang ngurus ini majikannya. Jadi nggak ada yang pakai agent-agent. Nah, ini yang sering kali susah dikasih tahu dia. Nanti ada orang-orang yang nawarin mau menguruskan RTK, ngurus permit, ngurus paspor, itu nggak usah dipercaya ya. Karena nanti di KBRI pun tidak akan diberi paspor ya kalau yang ngurus agent. Nah, jadi ya sekali lagi ingat ya, ini RTK ini yang bertanggung jawab ngurus adalah majikannya, bukan agent, apalagi calo yang nggak jelas itu ya. Sekarang ini sudah banyak tuh yang nawar-nawarin di Facebook ya. Bahkan sudah ada yang ketipu juga tuh. Saya dapat laporan, Pak, itu udah kena tipu 3.500. Ya gimana, salah sendiri, belum juga dikasih dimulai sudah termakan bujuk rayu calo. Nah, ini calo-calo ini ya udah, pokoknya sekarang ini nggak usah dengerin calo-calo. Kalau tanya ke KBRI ya. Kalau ada orang-orang yang nawarin udah nggak usah dipercaya ya, nggak usah digubris ya. Karena ini prosedurnya gampang, jadi nggak perlu pakai calo. PMI itu nggak usah, ibaratnya cuma nanti datang ke KBRI untuk buat paspor, itu saja. Yang lain-lain itu urusan majikan. Kalau ada orang yang janji-janji mau ngurusin permit, mau ngurusin paspor, itu nggak usah dipercaya. Semua harus majikan. Ini aturan Malaysia ya, urusan Malaysia. Yang kedua, ini juga aturannya Malaysia ya, yang membiayai atau yang menanggung kosnya itu majikannya juga ya. Jadi ini kadang-kadang warga kita ini susah sekali dikasih tahu ya. Udah dikasih tahu ini tanggung jawab majikan, yang ngurus majikan ya, yang membiayai majikan, tetapi masih aja percaya sama calo-calo itu. Udah gitu nanti ketipu ya, ketipu. Belum lagi nanti udah dapat permitnya palsu. Ini kita gila nangani nih, ada 4 orang atau berapa baru lapor ke KBRI kalau permitnya palsu. Nah, ini ya resikonya ya. Akhirnya oleh perusahaannya dikeluarin. Sekarang malah jadi dikejar-kejar karena memalsukan permit. Nah, ini ada 4 orang atau berapa tuh kemarin datang ke KBRI ya. Kerjanya di hotel tetapi ternyata permitnya palsu ya. Jadi kalau Anda ya sampean ikut-ikutan percaya calo, bisa jadi resikonya satu, nggak jadi itu ya namanya permit sama paspornya, duitnya hilang.
Lalu nanti mungkin dikasih permit, tapi permit palsu. Nah, ini juga sama juga. Akhirnya justru punya masalah hukum, nanti jadi urusan dengan aparat penegak hukum. Jadi jangan percaya ya, sekali lagi ya, jangan percaya dengan omongan calo-calo yang di Facebook itu. Tolong yang teman-teman juga dikasih tahu, jangan berurusan dengan calo yang nawar-nawarin ya. Ini semua nggak akan ada hasilnya ya, cuma duit aja hilang. Udah banyak sekali tuh ya yang lapor ke saya di Japri ke saya, Pak ini saya udah bayar 6.500 udah 6 bulan kok permitnya nggak jadi. Yang ngurus siapa? Calo ya, salah sampean ya gitu ya. Jadi sekarang saya nggak mau ngurus lagi yang kena tipu ya, itu resiko sendiri lah ya. Sudah dikasih tahu berulang kali, dijelaskan jangan percaya calo, tetap aja pakai calo. Udah gitu nanti ribut, kena tipu. Nah ini ya. Jadi itu yang ingin saya tegaskan. Sekali lagi, yang ngurus harus majikan ya, majikan yang resminya ya. Jangan percaya calo ya. Nah, setelah ini nanti saya buka line komunikasi tanya jawab langsung ya. Jadi sini kita tuntaskan. Saya nggak mau lagi nanti jawab pertanyaan di Facebook sesuatu yang sudah saya jelaskan. Saya beri kesempatan untuk tanya mana-mana yang belum jelas ya, untuk tanya. Nanti ada nomornya itu pakai langsung ya, harus pakai nomor yang langsung, bukan melalui WhatsApp call, bukan melalui WhatsApp call ya. Nomor yang langsung itu nomornya tolong dicatat tuh ya, berapa itu gak kelihatan saya itu, 017 ya, catat tuh 017 500 7047 ya, tolong catat nih, nanti yang mau tanya dicatat nomornya 017 500 7047 ya. Ini yang pakai yang nomor langsung ya, bukan nomor WA ya, bukan WhatsApp call atau WA call ya. Ini nomor langsung. Silakan nanti tanya setelah saya jelaskan mengenai RTK yang 2.0 ini ya. Nah, pertanyaan yang paling banyak ya, yang selama ini kita terima adalah masalah persoalan paspor ya. Satu, paspornya sudah nggak cukup 18 bulan. Yang kedua, Pak, saya nggak punya paspor, saya cuma punya kopinya saja. Pak, saya cuma punya SPLP. Pak, saya nggak ada paspor, nggak ada kopi, nggak ada SPLP, punyanya apa? Punyanya nggak punya apa-apa ya. Kalau nggak punya apa-apa ya susah ya. Nah, jadi harus ada syaratnya. Di mana-mana setiap orang itu harus punya identitas dirinya itu siapa ya. Nah ini nanti kita jelaskan mengenai prosedur pembuatan paspornya di KBRI. Nah oke ya, perhatikan ya. Yang pertama, siapa sih yang boleh ikut rekalibrasi tenaga kerja ya? Atau yang gampangnya siapa yang nggak boleh ya? Yang boleh nanti banyak ini ya. Yang nggak boleh ini yang penting, yang nggak boleh dulu ya. Yang nggak boleh ikut rekalibrasi tenaga kerja ini teman-teman yang masuk senara hitam ya, yang senara hitam. Siapa sih yang masuk senara hitam? Yang paling banyak adalah mereka yang pulang waktu rekalibrasi pulang tahun lalu. Itu kan bayar kompon, pulang, lalu dapat apa itu, stempel blacklist ya. Nah itu nggak boleh ikut. Jadi kalau yang sudah pulang lalu berobos lewat belakang masuk ada di Malaysia, nah ini nggak usah ikut, percuma, duitnya akan hilang. Percuma ya, nggak usah ngurus-ngurus, mendingan pulang aja secara permanen ya. Ini yang satu ya, yang masuk senara hitam itu nggak usah daftar ya, nggak usah ikut rekalibrasi karena nggak akan diluluskan ya. Dan kalau ada orang-orang yang katanya bisa memutihkan, bisa hapus data, udah nggak usah dipercaya ya. Duit sampean hilang, percuma ya. Imigrasi sudah jelas itu tidak boleh ya. Jadi nggak ada tuh ya ceritanya orang nawarin mau hapus data, mau cuci data, apapun namanya, nggak usah dipercaya. Duitnya hilang, percuma. Nanti begitu kena tamprin, sampean ada di daftar hitam, blacklist, akan ditolak ya. Ini satu ya, itu nggak boleh tuh ya, yang ikut
rekalibrasi pulang tahun lalu, nggak usah daftar ya. Lalu siapa lagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu yang lari dari majikannya, ya. Sebelumnya punya permit, ya. Sebelumnya punya permit kerja di majikan, lalu lari dari majikannya. Mungkin larinya kenapa nggak tahu, ada kepencut pacarnya atau gimana lari, atau mungkin nggak betah lari, lalu majikannya melaporkan ke imigrasi. Ya ini pun nggak boleh, ya karena itu juga masuk daftar hitam juga. Ya, jadi kalau yang sudah merasa dulu kerja lalu lari dari majikannya, dulu punya permit ya, punya permit, lari dari majikannya melaporkan, ini nggak boleh ya, nggak boleh ikut lagi ya. Lalu siapa lagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu yang umurnya sudah lebih dari 49 tahun, ini juga nggak boleh. Ya, ini kemarin tuh berapa hari yang lalu ada datang lepas saya, Pak, saya mau ikut rekalibrasi. Ya, lihat paspornya loh, ini kesampaian punya permit. Ya, iya Pak, tapi sekarang sabuk yang ke-11 mahal katanya. Saya mau ikut rekalibrasi aja. Loh ini sampean umurnya udah 56 tahun, nggak bisa. Ya tolonglah Pak, umur saya diganti loh, enak men gitu ya. Ini bener loh, bukan bercanda loh ya. Ada itu datang saya usir aja, suruh ganti umurnya biar lebih muda katanya. Ini nggak bisa. Jadi yang sudah umur 49 tahun itu nggak usah daftar, percuma, nggak akan ikut. Jadi jangan juga nyuruh-nyuruh nanti ke majikan, ya minta daftarin nggak usah, atau nanti bikin identitas palsu, ya. Ada tuh di sebelah suka ada yang bikin tuh kata ya, bikin KTP palsu, palsu, dimudahin umurnya, percuma, ya. Nanti akan kita cek, ya. Bagi yang daftar pakai KTP akan kita cek di Dukcapil. Ya, kita punya link khusus dengan Dukcapil, kita bisa cek tuh, ya, punya KTP atau KK, ya itu bisa kita cek, ya bisa kita cek ini datanya benar nggak. Jadi nggak usah coba-coba bikin dokumen palsu, nanti malah masuk penjara karena memalsukan dokumen negara. Ya, nanti akan kita tolak juga yang begitu-gitu. Jadi percuma ya, sekali lagi jangan coba-coba memalsukan dokumen untuk mengganti nama atau mengurangi umur dan lain-lain, atau menambah umur, karena yang boleh ikut itu yang umurnya sudah di atas 18 tahun dan paling tua 49 tahun. Jadi ini yang syarat yang nggak boleh ya, yang umurnya udah 49 tahun atau kurang dari 18 tahun nggak boleh ikut. Itu yang nggak boleh. Ada pertanyaan yang X6P, rehiring, boleh nggak Pak? Boleh, asal tadi tidak pernah lari dari majikannya, asal umurnya belum 49 tahun itu masih boleh. Tetapi yang dulu ikut rehiring tapi kabur dari majikannya ya nggak boleh, pasti ditolak oleh immigration. Atau yang sudah lebih dari 49 tahun pun nggak boleh ya. Jadi tolong diperhatikan ya, siapa-siapa yang nggak boleh. Nah sekarang kita mulai dengan prosedur pembuatan paspor. Jadi rekalibrasi